A few moments later. Hai semuanya, kalian tahu nggak sih tentang Kerajaan Samudra Pasai? Di video kali ini kami bakal bahas nih mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Simak terus ya. A few moments later. Berikut latar belakangnya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang terletak di sekitar Lok Semawe, Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Meurasilu untuk memerintahkan Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Namun yang lebih terkenal yaitu Meurasilu sebagai pendiri dan pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Malik Al-Zahir. Di bawah kepemimpinan para sultan, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam. Berikut nama-nama Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Raja Sultan Malik As-Saleh Malikus Saleh 1261 sampai 1297 Masehi. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dalam sejarah Melayu dan hikayat raja-raja Pasai, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gompong samudra bernama Meurasilu, Marwati Jonet Pasponegoro dan Nugroho Natusonto 2010. Yang kedua yaitu Raja Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Yang ketiga yaitu Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1346 Masehi sampai 1383 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai dan Timur Tengah menjalin hubungan yang intensif. Banyak para ulama yang datang ke Samudra Pasai seperti dari Persia dan Isfahan, sekarang Iran. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1513 sampai 1524 Masehi. Ia memiliki nama yang sama persis dengan leluhurnya yang memerintah pada abad ke-14 Masehi. Yang keempat yaitu Raja Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. Kelima, Raja Sultan Nair Rasya 1405 sampai 1412 Masehi. Keenam, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir 1412 sampai 1455 Masehi. Di materi selanjutnya kita akan bahas tentang masa pemerintahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang politik, Kerajaan Samudra Pasai menganut sistem monarki dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan raja, yang dibantu oleh para pejabat kerajaan dan ulama. Raja pertama, Sultan Malik Al-Saleh, dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah tersebut dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan besar seperti Malaka, Delhi, dan Tiongkok. Ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan, memberikan nasihat agama dan membantu pembuatan kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sistem pemerintahan ini mengintegrasikan agama dengan politik, menciptakan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil di bidang administrasi. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera yang menjadikannya sebagai pusat perdagangan utama yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan besar yang dikelola kerajaan ini menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Meskipun mengalami kemunduran pada abad ke-14 akibat serangan dari Kesultanan Malaka dan persaingan dengan kerajaan lain, Samudra Pasai tetap dikenang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berperan besar dalam sejarah politik dan perdagangan regional. Di bidang ekonomi, Kerajaan Samudra Pasai memiliki ekonomi yang kuat karena letaknya strategis di jalur perdagangan Selat Malaka. Komoditas utama seperti lada, emas, dan kapur barus banyak diperdagangkan ke Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Kerajaan ini juga menggunakan mata uang dirham emas, menandakan ekonomi yang maju dan terorganisir.
Pendapatan kerajaan berasal dari pajak perdagangan dan bea pelabuhan. Banyak perdagangan asing menetap dan berdagang di wilayah ini, sekaligus membantu menyebarkan agama Islam. Perdagangan yang ramai menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat ekonomi dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Di bidang sosial, masyarakat Kerajaan Samudra Pasai hidup dalam tatanan sosial yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ulama memiliki peran penting sebagai pemimpin agama dan penasihat masyarakat. Nilai-nilai sosial mengikuti syariat Islam, terutama dalam hukum, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan pedagang asing membuat masyarakat terbuka dan toleran terhadap budaya luar. Kegiatan keagamaan seperti pengajian dan perayaan hari besar Islam menjadi bagian dari kehidupan sosial yang menunjukkan kuatnya pengaruh Islam dalam struktur masyarakat Samudra Pasai. Di bidang budaya Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini terlihat dari berkembangnya tradisi keagamaan seperti pembaca Al-Quran, pengajian, dan peringatan hari-hari besar Islam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Aksara Arab mulai digunakan dalam penulisan naskah dan batu nisan, menandai berkembangnya budaya tulis yang bernuansa Islam. Selain itu, budaya Samudra Pasai juga tercermin dalam seni bangunan seperti makam raja yang memiliki ukiran kaligrafi Arab dan bentuk khas Islam. Pengaruh budaya asing seperti Arab, Persia, dan India juga tampak dalam pakaian, bahasa, dan kesenian. Budaya lokal dan Islam terpadu dengan harmonis, menciptakan identitas budaya baru yang khas dan menjadi warisan penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama ada Cakradonya, sebuah lonceng besar yang merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada kerajaan di Aceh, kemungkinan Samudra Pasai atau Kesultanan Aceh kemudian. 2. Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah naskah sastra sejarah yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik, menggunakan aksara Jawi, menceritakan tentang awal berdirinya Samudra Pasai, kisah hidup Sultan Malik Al-Soleh. Ketiga, batu nisan Sultan Malik Al-Soleh merupakan batu nisan milik Raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Soleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Lokasi penemuan ditemukan di Desa Beringin, Kecamatan Sumatera, Aceh Utara. Ciri khas, terdapat tulisan Arab yang mencantumkan nama raja dan tahun wafatnya. Batu ini terbuat dari granit yang berasal dari Gujarat, India. Keempat, stempel kerajaan. Alat resmi yang digunakan oleh raja atau pejabat tinggi untuk mengesahkan dokumen-dokumen kerajaan. Bahan umumnya terbuat dari logam seperti perunggu atau lembaga. Tulisan menggunakan huruf Arab atau Arab Melayu membuat nama raja atau gelarnya. Fungsinya sebagai identitas resmi kerajaan. Digunakan untuk surat menyurat, perintah kerajaan, atau pengesahan hukum. 5. Koin emas dirham. Koin emas yang digunakan sebagai alat tukar resmi mata uang di masa kerajaan Samudra Pasai. Nama lain sering disebut sebagai dirham Pasai. Bahan terbuat dari emas murni menunjukkan kekayaan dan kestabilan ekonomi kerajaan. Tulisan huruf Arab memuat nama raja dan kalimat tauhid seperti Muhammad Rasulullah. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Ke-1, kemunduran ekonomi dan politik abad ke-15. Persaingan dagang dengan kerajaan lain seperti Malaka membuat ekonomi Samudra Pasai melemah. Kepemimpinan yang melemah dan berebutan kekuasaan di dalam istana juga mempercepat kemunduran kerajaan. Yang kedua, serangan dari kerajaan Majapahit. Majapahit sempat menyerang Samudra Pasai meski tidak sepenuhnya menghancurkan. Serangan ini mengguncang stabilitas kerajaan. Yang ketiga, kehilangan peran sebagai pusat dagang dan Islam. Setelah Kesultanan Malaka berkembang, banyak perdagangan beralih ke Malaka, menyebabkan Samudra Pasai kehilangan posisi strategis. Yang keempat, penaklukan oleh Kesultanan Aceh 1524 Masehi. Sultan Ali Munghayat Shah dari Kesultanan Aceh menyerang dan menaklukkan Samudra Pasai.